Tapi kalau dia membunuh kijang, maka ukurannya adalah 1 ekor kambing. 1 ekor kambing. Jadi ini maksudnya di sini. Jadi dikira-kirakan boleh memilih dan takjil. Kalau membunuh seekor burung unta, ya dia boleh membeli unta dan disembelih. Kalau dia memburu seekor keledai yang liar, himar yang liar, maka sebagai gantinya adalah sapi, seekor sapi. Kalau kijang, maka seekor kambing. Jadi demikian. Atau pilihan yang kedua, dia boleh kalau tadi membeli langsung menyembelih boleh, atau membeli dengan harganya. Membeli dengan harganya. Jadi harganya ini saya tadi soalnya ada seseorang memburu binatang keledai, maka tebusannya bayarnya adalah seekor sapi. Maka dia boleh membeli sapinya kemudian dia sembelih, atau dia sapi ini harganya berapa ya? Sapi ini harganya 15 juta semuanya. 15 juta itu diberikan makanan, kemudian disedekahkan kepada fakir-fakir yang ada di tanah haram. Boleh ya, semacam itu boleh. Boleh memilih yang pertama kah yang kedua, atau dia puasa. Jadi tadi itu ini memburu keledai, berarti bayarnya 1 sapi. Maka 1 sapi ini harganya 15 juta. Dibelikan makanan. Kira-kira kalau dibelikan makanan itu berapa mud dapatnya? Nah, 1 mudnya itu puasa sehari. Boleh. Jadi puasa dengan seukuran mud yang ada di dalamnya. Boleh memilih antara 3 macam ini, boleh memilih. Kayak gitu contohnya. Ini adalah dam takhir dan takdir, karena memang diuangkan atau dikalkulasikan, boleh dan boleh memilih. Jadi tidak harus yang pertama, tidak harus. Intinya waktu disodorkan ini bayarnya kamu 3 macam ini, boleh memilih, silahkan. Yang mau puasa silahkan, atau mau membeli harganya silahkan, atau membeli barangnya kemudian disembelih, membeli binatangnya kemudian disembelih, ya boleh juga. Jadi demikian nih. Kalau ini sanksinya ini bisa didapat yang semacam ini kalau 2 macam pelanggarannya, yaitu orang yang memburu binatang buruan tatkala berihram, atau memotong pepohonan yang ada di tanah haram. Kemudian yang keempat macamnya bayar dam yang keempat adalah damut takhir wa takdir, yaitu membayar dam takhir dan takdir. Takdir itu tentunya ya tadi sebagai di awal boleh memilih, tidak harus tartib. Takdir dan memang ditentukan oleh syariat. Ini nanti membayar dam yang semacam ini nanti di dalam 9 keadaan. Di dalam 9 keadaan. Nanti seperti mencukur rambutnya dalam keadaan berihram, nanti kena damnya dam ini. Bayar dam, takhir, dan takdir. Kemudian memotong kuku, kemudian pakai pakaian yang berjahit, menutup kepalanya, pakai minyak wangi rambutnya, kemudian meminyaki rambutnya, kemudian pakai wangi-wangian, bersentuhan langsung, seperti cium-ciuman dengan istrinya sebenarnya dalam keadaan berihram, atau berhubungan, dan seterusnya. Intinya demikian. Maka di waktu itu bayar damnya itu boleh memilih dan takdir, ditentukan oleh syariat. Nah, yang pertama adalah menyembelih binatang berupa kambing, atau puasa 3 hari, atau bersedekah 3 sok untuk 6 miskin, setiap miskinnya itu setengah sok. Boleh dia memilih antara ini semuanya, boleh 3 macam ini. Jadi demikian, boleh langsung memilih, boleh puasa 3 hari juga boleh. Kalau tidak mau puasa ya menyembelih binatang juga boleh. Nah, atau nanti tidak mau puasa, tidak mau menyembelih binatang, ya bersedekah 3 sok. 3 sok nih. 1 sok itu 4 mud, berarti kalau 3 sok ya 4 kali 3, 12 mud. 12 mud. Untuk 6 orang miskin. Setiap orang miskinnya itu dapat setengah sok. Dapat setengah sok berarti dapat 2 mud. Dapat 2 mud. Jadi itu tadi adalah sekalian tentang macam-macam di dalam membayar dam. Macam-macam di dalam membayar dam, di dalam berhaji. Kemudian sekalian kita tutup pembahasan ini dengan penutupan di dalam kitab ini tentang masalah berziarah ke kubur Nabi, berziarah kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Disebutkan dalam kitab ini sekalian
disunahkan seseorang berziarah kepada Nabi secara disepakati oleh seluruh ulama, sunnah nantinya. Bahkan sebagian para ulama mengatakan bukan sunnah lagi, tapi hukumnya wajib berziarah kepada Nabi. Maka di waktu dia berziarah kepada Nabi, maka seyogianya dia meniatkan di waktu itu berziarah juga atau berkunjung juga di masjidnya Nabi, yaitu Masjid Nabawi. Dan juga diniatkan untuk beriktikaf di dalamnya. Jadi demikian, ini di antara kesunahan-kesunahan di dalam berhaji, yaitu berziarah ke kota Madinah. Jadi berziarah ke kota Madinah. Karena ada satu hadis daripada Nabi, man hajja walam yazurni faqad jafani. Siapa orang yang berhaji namun dia tidak mengunjungiku, kata Nabi, maka sungguh dia telah berbuat jahat kepadaku, kata Nabi. Nah, itu demikian. Wa man zarani bil Madinah muhtasiban kuntu lahu syahidan wa syafi'an yaumal qiyamah. Siapa orang, kata Nabi, yang mengunjungi diriku, kata Nabi, siapa orang yang mengunjungi diriku di Madinah dengan berharap ridhonya Allah SWT, maka kata Nabi, aku akan menjadi saksi baginya dan akan memberikan syafaat nanti untuknya di hari kiamat kelak. Ini di antara kelebihan seseorang berziarah di kubur Nabi. Nah, kemudian dalam hadis yang lain disebutkan dalam kitab ini, Bapak sekalian, wa man zarani ba'da wafati faka'annama zarani fi hayati. Kata Nabi, siapa orang yang berziarah berkunjung kepadaku setelah aku meninggal, intinya berziarah kepada Nabi di Madinah setelah Nabi meninggal, itu seakan-akan dia berziarah kepadaku tatkala aku hidup. Dan siapa saja yang berziarah ke kuburku, kata Nabi, maka wajibat lahu syafaati, maka wajib bagi dia untuk mendapatkan syafaatku, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian sekalian, disebutkan dalam kitab ini mengenai sunnah-sunnah di dalam berziarah ke Madinah Al-Munawwarah. Pertama, ketika seseorang berziarah ke Madinah, maka disunahkan untuk mandi terlebih dahulu untuk memasuki kota Madinah. Sebagaimana seseorang disunahkan mandi tatkala mau masuk ke Mekah. Jadi demikian ya, sama disunahkan juga. Kemudian kesunahan selanjutnya adalah dia dianjurkan, disunahkan untuk sholat di Masjid Nabawi itu 40 kali fardu berturut-turut. Kalau 40 kali fardu berturut-turut. Nah, demikian. Ini kesunahannya nih, 40 fardu berturut-turut. Kenapa kok demikian? Karena amat sangat dianjurkan di dalamnya yang semacam itu. Nabi mengatakan di dalam satu hadisnya, siapa orang yang sholat di masjidku ini, sholatnya itu 40 kali sholat, dan dia tidak ketinggalan, la tafuthu sholatun, tidak ketinggalan dengan imam, maka dia akan dicatat sebagai orang yang terbebas daripada neraka dan selamat daripada azab kubur, dan dia dinyatakan selamat daripada kemunafikan di dalam hatinya, di dalam dirinya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hambal dan Imam Tabrani. Oleh karenanya amat sangat dianjurkan intinya sholat di Masjid Nabawi selama 40 kali sholat fardu dan seterusnya. Kemudian selanjutnya kesunahannya adalah memperbanyak beribadah di area dekat sana, yaitu namanya Raudhah. Raudhatus Syarif, intinya taman surga, yaitu antara baiti wa mimbari, kata Nabi. Jadi Nabi mengatakan ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah, yaitu tempat antara rumahku dan mimbarku itu adalah satu taman daripada taman surga. Oleh karenanya nanti amat sangat dianjurkan untuk banyak-banyak beribadah di raudhahnya Nabi, di raudhahnya Nabi. Jadi ada nih, kalau di Madinah itu biasanya di sana berdesak-desaan, tidak sepi di sana, banyak pengunjung, banyak orang yang ingin beribadah, sholat di sana, yaitu sholat di raudhahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena memang amat sangat dianjurkan sholat di sana. Jadi demikian nih, sholat di tempat-tempat itu. Kemudian di antara lagi kesunahannya adalah berziarah ke Masjid Quba, di Masjid Quba, atau dan juga disunahkan sholat di sana. Jadi mengunjungi tempat-tempat sakral di sana. Di antaranya
Masjid Kuba dan masjid-masjid yang lain. Intinya masjid mungkin masjid Kiblaten atau yang lainnya. Jadi demikian nih kesunahnya. Tapi terkhusus Masjid Kuba biasanya sama guide-nya itu ya dibawa ke Masjid Kuba biasanya, dibawa ke sana karena memang amat sangat dianjurkan untuk beribadah di sana. Kemudian selanjutnya adalah diantaranya kesunahan tatkala kita berkunjung di Madinah adalah berziarah ke Makbarah Baqi. Makbarah Baqi yaitu makbarah atau kuburan yang di mana di dalamnya itu dikebumikan para sahabat-sahabat Nabi, istri-istri Nabi dan sebagainya. Nah, ini demikian ziarah ke Baqi. Nanti tepatnya ya di samping Masjid Nabawi, ziarah di sana. Ziarah berkunjung di sana karena amat sangat dianjurkan di situ. Loh, kenapa kok demikian? Karena ada satu riwayat nanti kuburan yang pertama kali dibangkitkan oleh Allah, kuburan yang pertama kali dibangkitkan oleh Allah adalah Baqi. Itu demikian. Masuk di dalamnya 70.000 orang yang bakal masuk surga tanpa hisab dalam satu riwayat. Nah, ini menunjukkan bahwasanya begitu istimewanya yang namanya kuburan Baqi sehingga dianjurkan bagi kita yang mengunjungi kota Madinah untuk mengunjungi Baqi juga, mengunjungi pekuburan Baqi. Kemudian selanjutnya yang datang adalah ziarah atau berkunjung ke Gunung Uhud dan tempat-tempat peristirahatan atau tempat kubur-kubur para orang-orang yang meninggal syahid di sana. Lebih-lebih penghulu mereka yaitu Sayyiduna Hamzah bin Abdul Muttalib, yaitu paman Nabi yang bernama Hamzah bin Abdul Muttalib yang meninggal wafat sebagai syahid di peperangan Uhud. Biasanya kalau di Uhud itu nanti ada di depan kuburan Uhud itu nanti ada Sayyiduna Hamzah bin Abdul Muttalib. Sunnah nanti berkunjung di tempat-tempat itu semuanya. Gitu nih. Kemudian selanjutnya adalah berziarah ke sisa-sisa masjid yang ada atau tempat-tempat yang sakral di sana. Nanti dianjurkan kayak nanti di Gua, nanti di Madinah itu ya intinya berziarah di tempat-tempat yang memang ya amat dianjurkan. Mungkin Masjid Gomamah, masjid yang ada ceritanya dinaungi, masjidnya Sayyidina Abu Bakar di area-area situ. Sunnah nanti berkunjung di tempat-tempat itu semuanya. Itu di tempat-tempat yang memang ada riwayat di dalamnya. Seperti Masjid Kiblaten, seperti ya Jabal Silik dan sebagainya. Intinya nanti macam-macam nanti kesunahan-kesunahan yang ada di dalamnya. Kemudian yang terakhir tentunya sebagai penutup di dalam berziarah kepada Nabi Muhammad dianjurkan kalau kita berada di Madinah untuk memperbanyak bersolawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini tadi adalah sebagai penutup Bapak sekalian tentang kesunahan-kesunahan tatkala kita berkunjung dan berziarah ke kubur Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya mandi, kemudian sholat di Masjid Nabawi, memperbanyak beribadah di raudhahnya Nabi, kemudian mengunjungi Masjid Kuba dan lebih-lebih sholat di dalamnya, kemudian ziarah ke kubur Baqi, kemudian ziarah ke Gunung Uhud, ziarah ke tempat-tempat masjid-masjid yang lainnya atau tempat-tempat yang sakral lainnya. Nah, kemudian yang terakhir tentunya kalau kita berada di Madinah memperbanyak bersolawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Itu tadi Bapak sekalian pembahasan di dalam kitab At-Taqriratus Sadidah di dalam bab ibadah kayaknya sudah selesai nih. Mungkin sebelumnya ada yang ditanyakan Bapak sekalian? Saya Pak Ustaz. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Tadi kan dikatakan apabila nazar kita itu berlebihan atau bagaimana, kita berkewajiban membayar dam. Nah, yang saya tanyakan, yang nazar bagaimana Pak Ustaz yang kita akhirnya dikena denda itu Pak Ustaz? Ya. Betul. Itu kita tadi berbicara nazar. Ya. Nazar ini nazar di dalam berhaji. Nazar di dalam berhaji. Jadi bukan nazar tatkala kita tidak di dalam keadaan berhaji. Kita di sini bernazar. Kita di sini bernazar. Ya tentunya bayar dam, bayar tebusan di dalamnya, tapi tidak seberat tatkala dia dalam keadaan berhaji. Ya tadi itu bayar dam di atas tadi itu adalah membayar dam apabila dia
di dalam keadaan berihram. Ya, maka nanti sanksinya sebagaimana sanksi yang disebutkan di atas. Jadi demikian mukhalafatun nadri dan seterusnya. Mungkin demikian nih. Matur suwun, Pak Ustaz. Ya. Ya contohnya kalau yang bernadar itu semuanya maaf nih, dalam keadaan berihram, seseorang dalam keadaan berihram. Kemudian dalam ihramnya dia berniat bernadar. Saya bernadar jalan ke Mekah, ini beribadah haji dalam keadaan berjalan. Dia bernadar berjalan. Dia sudah pakai ihram, dia bernadar. Saya bernadar berjalan, saya haji. Hajinya berjalan. Dia dari menuju Mekah itu berjalan. Enggak tahunya dia menyalahi nadarnya. Yaitu seperti apa? Naik kendaraan atau sebaliknya. Saya bernadar berhaji pakai kendaraan. Enggak tahunya dia berjalan. Nah, namanya yang semacam ini menyalahi akan nadarnya tatkala dia dalam keadaan berihram. Berarti nanti akan dikenai sanksi berupa bayar dan tartib dan takdir. Intinya menyembelih binatang korban berupa kambing, itu demikian ya. Baru kalau tidak mampu, baru nanti berpuasa 10 hari, 3 hari di Mekah, di tanah haram, 7 hari tak kala pulang ke tanah masing-masing, ke kampungnya masing-masing. Mungkin demikian. Matur suwun, Pak Ustaz. Yeah. Ini belum terinspirasi kayaknya Pak Ustadz ini, masih belum naik haji soalnya. Ya. Kalau Pak Iwan kemarin kan sudah melaksanakan haji, jadi banyak pertanyaan itu beliau. Betul. Itu yang di belakang ada Haji Usman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu kan dalam berkisahnya kan ada apa namanya larangan-larangannya. Ada 9. Nah itu ada 9. Nah itu kalau misalnya kita melanggar salah satu, itu sanksinya apa Pak? Apakah denda atau ngulang? Misalnya kita membunuh atau mencabut rambut misalnya. Ya, mencabut rumput, tidak sengaja misalnya atau apa, membunuh binatang. Membunuh. Minta maaf Pak Rusdi, kurang jelas soalnya. Oh, ya Pak Ustadz, misalnya kita lagi berihram ini, itu kan ada larangan-larangannya. Iya. Nah, misalnya pada saat sedang pelaksanaan itu, kita tidak sengaja melanggar salah satu larangannya itu. Nah, apakah kita harus mengulang lagi dari awal atau membayar denda? Betul, iya. Tentunya melanggar tatkala dalam keadaan berihram, kayak maaf, kemarin disebutkan bahwasanya orang yang berihram, Bapak sekalian, tentunya kan ada larangan-larangan yang harus dijauhinya. Apabila tidak sengaja atau sengaja dia mengerjakan larangan tersebut, apakah tetap lanjut? Tentunya tetap lanjut, ibadahnya tetap lanjut. Ini asalkan larangan tersebut itu sekiranya larangan yang sekiranya tidak terlalu fatal, seperti berburu dalam keadaan berihram, berburu binatang, atau tidak sengaja mencukur rambut, tidak sengaja memotong kuku, intinya tetap sah, tetap berjalan sebagaimana biasa, nantinya sambil dibayar sanksi tersebut. Kalau fatal, semuanya seperti fatal, pelanggarannya fatal, seperti tentunya yang paling fatal itu adalah berjima, berjima dalam keadaan berihram, tidak taunya dia berhubungan dengan istrinya dalam keadaan berihram, maka tentunya itu merusak akan ibadah hajinya. Walaupun rusak
ibadah hajinya, tapi sebagai sanksi berat bagi dia wajib tetap menyempurnakan hajinya. Tetap wajib, walaupun rusak ibadah hajinya. Dalam artian, besok atau tahun depan itu wajib dia melakukan haji lagi. Wajib dia melakukan haji lagi. Demikian nih. Kalau memang sanksinya atau pelanggarannya begitu berat. Tapi kalau pelanggarannya tidak berat, maka tetap berjalan. Bahkan bisa jadi kalau dia membayar dam, membayar tebusan, hajinya pun utuh. Dan dia termasuk orang yang sudah menunaikan haji. Mungkin demikian. Tapi kalau pelanggarannya berat, tentunya berat juga sanksinya. Seperti mungkin ketinggalan rukun. Ketinggalan rukun berupa wukuf di Arafah. Nah, tahunya seseorang tidak wukuf di Arafah, padahal wukuf di Arafah itu adalah rukun haji, harus dilakukan. Maka bagaimana? Ya tentunya tatkala itu dia wajib tetap menyempurnakannya, namun hajinya dianggap sia-sia, dalam artian dituntut bagi dia untuk melakukan haji lagi di tahun-tahun berikutnya. Ini tahun depan wajib dia melakukan haji lagi. Jadi demikian nih, sekalian. Kategori yang berat itu apa aja Pak Ustadz? Membunuh, berjima. Betul. Mungkin diantaranya ketinggalan rukun, meninggalkan rukun haji, kemudian meninggalkan rukun haji berupa wukuf di Arafah, ketinggalan, itu pasti rusak hajinya. Kalau orang meninggalkan rukun-rukun haji, itu jelas ibadah hajinya rusak. Dalam artian tidak sah ibadah hajinya. Berarti kalau sudah ketinggalan kayak wukuf di Arafah. Wukuf di Arafah itu kan ada waktu-waktu tertentu nih, ada waktunya, karena kan tatkala di hari Arafah, hari 9 di bulan Dzulhijjah. 9 di bulan Dzulhijjah. Kalau ketinggalan berarti ya tidak ada lagi, tidak bisa lagi diganti lagi, tidak bisa. Tahun depan berarti rusak ibadah hajinya. Berarti ini pelanggaran berat. Kalau maaf nih, seseorang kalau untuk rukun haji yang lainnya ya bisa dia kerjakan nanti bisa. Jadi demikian nih. Tapi kalau ketinggalan aja tidak dilakukan di waktu itu maka tidak sah. Ini berarti pelanggarannya berat gitu nih, dan wajib nanti dia untuk menggantinya secara langsung di tahun berikutnya. Kemudian di antara lagi berjima berhubungan gitu. Berhubungan ini kalau memang benar berhubungan ini dalam keadaan berihram, maka ini termasuk pelanggaran berat dan di waktu itu bisa bahkan merusak akan ibadah hajinya. Tapi kalau yang lainnya pelanggaran yang lainnya berupa meninggalkan wajib-wajib haji. Wajib-wajib haji itu kan banyak nih, seperti mungkin bermalam di Mina, bermalam di Musdalifah atau macam itu kan semuanya wajib-wajib haji, wajib-wajib haji. Kalau kita tidak melakukannya ya kena sanksi aja, bayar dam aja, tapi tidak merusak ibadah haji kita. Atau kita melanggar sesuatu yang sebetulnya pantangan dalam keadaan berihram, seperti tadi nih berburu atau seperti nanti memotong kuku atau sebagainya, itu tetap dia ibadah hajinya tetap sah, tapi di waktu itu seiring dengan itu dia ada kewajiban untuk membayar dam, ada kewajiban untuk membayar dam. Itu demikian nih. Yang berat itu tentunya ya meninggalkan rukun dan berhubungan istri. Ini bisa jadi rusak ibadah hajinya. Mungkin demikian nih, fatal jadinya. Insyaallah Ustaz. Asma. Apa tanya aja lagi Pak? Urutan berapa? Urutannya hilang ini Pak Ustadz. Gara-gara COVID urutannya hilang semua ini Pak Ustadz. Apanya hilang Pak? Urutan berangkatnya. Padahal tahun ini mungkin ya. Oh, tangga karu-karuan sudah. Ini lambat tadi masuk Pak Ustadz. Hujan sampai lupa di sini. Aduh. Iya. Silakan yang lain kalau ada yang mau ditanyakan. Yang sudah duluan, Min. Ada Saryamin nggak tadi? Nggak ada Pak Saryamin, Pak. Mas Nurlianto aja. Oh, Mas Nurlianto ya. Oke. Ini Ustadz. Belum ada inspirasi nanya ya. Ya. Assalamualaikum, Pak Ustadz. Nggih.
Minta. Belum ada inspirasi Nur. nanya ini Pak Ustadz. Saya belum mau naik haji ini. Ya, mudah-mudahan. Amin. Mohon doanya. Pak Guru. Amin. Silakan Pak Kadus, belum ada pertanyaan nggak Pak Kadus? Belum Soalnya Ya, belum ada tanda tanda ini, Pak Heri. belum ada Ini- tanda-tanda. Nah, ini Belum kelihatan satu lagi kah saya, hilalnya? Pak Kelihatan hilalnya ini. Iya Ustaz. Mungkin kalau untuk kitab berikutnya Ustaz bisa disampaikan aja supaya kita nanti persiapan. Kalau ada yang mau pesan mungkin bisa disampaikan. Insya Allah, Bapak sekalian, kita di pertemuan-pertemuan berikutnya, insya Allah kita akan membahas tentang bab muamalah. Ya. Intinya di dalam kitab muamalah jual beli. Kayaknya itu dulu ya. Jadi kita masuk ke bagian yang kedua, karena ini bab ibadah sudah usai, sudah selesai. Tentunya kita akan melanjutkan ke pembagian yang kedua di dalam ilmu fikih, yaitu mengenai muamalah. Bagaimana tata cara kita yang berjualan, bermuamalah, jual beli dan sebagainya, pesan memesan dan sebagainya. Nanti di sana kan ada beberapa ketentuan, ada syarat-syaratnya dan nanti ada kitabnya. Dan kitabnya kayaknya ya kurang lebih kitab yang kita pakai biasanya, yang terjemahan itu Bapak sekalian. Nanti insya Allah nanti diinfokan kembali berapa harganya. Itu demikian ya. Gitu ya Bapak sekalian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Insya Allah. Siap. Insya Allah kayaknya kita lanjut selepas Lebaran ya. Ini ya kita break dulu. Ya. Siap. Kalau Ustaz nanti kabarin aja. Kalau sudah siap kita lanjut gitu. Siap. Nggih. Mungkin demikian Bapak sekalian. Kurang lebihnya saya minta maaf kalau ada tutur kata yang berkenan, saya minta maaf. Sebelum keluar Ramadan ini ya saya pribadi minta maaf sebesar-besarnya kalau ada tutur kata yang berkenan, kalau ada salah dan khilaf, saya juga minta maaf. Mungkin demikian Bapak sekalian. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang diampuni oleh Allah dosa-dosa kita, dan mudah-mudahan apa yang kita hajatkan, baik itu hajah dunyawiyah atau hajah ukhrawiyah, mudah-mudahan dikabulkan dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Mari kita baca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Masya Allah, la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Usman cengsip ini Pak Ustaz. Bahagia betul. Betul sekali. Lagi santai beliau ini. Bilal nanti dapat Ustaz. Siap, nanti Bilal nih. Ya. Betul. Oke, Ustaz. Terima kasih Ustaz. Oke, sama-sama. Sama-sama, Mas. Sama-sama. Jazakumullah. Sama